Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini kita masih dapat melaksanakan kegiatan kita sehari-hari. Tentunya ini merupakan kewajiban kita sebagai ASN maupun sebagai PJLP. Dalam kesempatan pagi hari ini saya ingin menekankan terus kepada teman-teman sekalian, mari kita selalu tingkatkan profesionalisme dalam bekerja, di mana hal ini banyak aturan yang mengatur dan mengikat kepada kita, baik itu secara pribadi ASN-nya maupun secara kedinasan. Dalam hal ini kita kenapa harus ditingkatkan? Karena memang paradigma kita saat ini sudah banyak bergeser. Tentunya ini bentuk untuk pelayanan kepada masyarakat. Terlebih lagi kaitan dengan pelayanan. Pelayanan jangan sampai ada lagi yang dikatakan pungli. Pungli ini adalah bagian dari korupsi. Mari kita sama-sama bebaskan semua bentuk pelayanan apapun. Kemarin beberapa hari yang lalu ada orang yang berusaha melakukan akun suap karena memang punya kepentingan kaitan dengan pertanahan. Pemilik sudah mengakui bahwa lokasi tanah itu telah dijual. Namun ada oknum-oknum yang mencoba untuk membuatkan kembali atau mengakui dan mengklaim bahwa itu tanah miliknya. Dan secara administrasi dilakukan untuk memperbaharui administrasi lokasi tanah tersebut dengan dalih hilang. Berapapun itu kita mengeluarkan surat, berapapun akan dibayar. Di sini ada indikasi bahwasanya terjadi suap itu, korupsi. Saya nggak mau. Lebih baik kita makan tahu tempe tapi tidur nyenyak, gitu ya. Ketimbang kita bermewah-mewahan tapi ada sanksi yang harus kita pikirin, dan kita nggak hidup dengan nggak tenang daripada hal ini terjadi. Ini udah bukannya zaman seperti yang dulu, Wani Piro. Saat ini jangan sampai itu terjadi pada kita. Dan juga yang di PTSP, di Dukcapil, di Dinsos, ini sebetulnya kerentanan ini ada. Tapi bagaimanapun juga kita harus menyikapi hal ini jangan sampai terjadi, gitu ya. Dinsos kayaknya masih anteng-anteng gitu. Tapi ada kemungkinan orang pengen masuk dalam DTKS, segala cara pastinya akan dilakukan gitu. Ini indikasi-indikasi ini akan banyak, akan orang terus mencoba gitu ya. Mari kita kuatkan, jangan sampai hal ini menjadi dilema buat kita. Kita harus mensyukuri apa yang telah diberikan oleh pemerintah, hak kita dari gaji, dari tunjangan, dan yang lain-lain yang sah menurut undang-undang. Itu wajib kita syukuri gitu ya. Berapapun nilai rupiah yang kita dapatkan, kalau kita tidak bersyukur, tentunya ini tidak akan mendapatkan keberkahan, gitu ya. Sedikit kalau uang ini berkah gitu, hak kita, insya Allah apapun yang kita inginkan dapat terpenuhi. Bukannya hanya skala dalam kedinasan, pemerintah juga saat ini mencoba untuk dan meminta untuk kita menekankan kepada rumah, dalam lingkungan rumah ya. Kita tekankan dalam lingkup rumah, semua dari
keluarga, anggota keluarga kita, agar kita berikan pemahaman terkait dengan pencegahan korupsi. Anak-anak kita ini anak-anak masih usia di bawah ya. Mereka belum mengerti terkait dengan apa itu tindakan korupsi. Tapi kalau kita memberikan pemahaman kaitan dengan pencegahan korupsi, untuk berbohong terkait dengan uang itu adalah dosa. Termasuk juga yang mempunyai istri atau yang mempunyai suami, agar ditekankan agar selalu memfilter dan saling mengingatkan kaitan dengan pencegahan korupsi gitu. Kadang saya pribadi gitu ya, ketika istri saya berikan uang, dia selalu nanya, ini uang apa? Padahal kan ada, kalau untuk di kelurahan ada uang pungut PBB gitu ya, PBB. Ketika itu kan sebetulnya sah menurut undang-undang karena itu juga ditransfer ke rekening. Saya sampaikan kepada istri, ini ada sedikit rezeki. Dia selalu menanya, ini uang apa? Nah, itu bagian-bagian dari filter itulah bagaimana kita mulai melakukan pencegahan korupsi itu dari lingkungan keluarga kita. Insya Allah ketika semua paham, insya Allah di dunia atau di lingkungan pekerjaan pun kita akan terbebas dari korupsi itu. Kita sama-sama orang yang beragama, tentunya kita sama-sama tahu yang halal dan yang haram. Ketika uang yang kita dapatkan bukan berdasarkan undang-undang atau bukan berdasarkan usaha kita, itu adalah bagian dari korupsi. Terlebih lagi uang yang diberikan melalui sogokan dan yang lain-lain. Itu ya, harapan saya ini kita cermati bersama, jangan sampai ada di lingkup Kelurahan Rorotan terjadi seperti itu. Kita sadari di sini masyarakat masih banyak orang-orang yang menengah ke bawah, orang-orang yang membutuhkan uluran bantuan dalam bentuk pelayanan. Jangan sampai ini terjadi. Orang udah susah, kita bikin susah gitu ya. Mindset kita semuanya harus membantu, harus melayani, jangan sampai terjadi sesuatu yang merugikan orang lain atau merugikan negara dalam konteks kepentingan dari pribadi atau kepentingan dari jabatan kita. Sebagai ASN, sebagai PJLP, itu yang udah tergabung dalam pemerintah, kita harus tahu bahwa kita harus netral. Sekecil apapun indikasi-indikasi sekiranya itu tidak menimbulkan netralitas, hindari. Seperti halnya termasuk dalam handphone ya, kita dijabrik, mohon dukungannya, jangan dijawab, karena ini menjadi bumerang buat kita. Ketika itu di screenshot, siapa loyalitas kita kepada mereka, gitu ya. Itu kalau di screenshot dilempar, kena kita, berarti kita loyalitas, kita condong pada salah satu orang. Dari rumah kita harus menanamkan pencegahan korupsi itu bukan hanya di tempat pekerjaan. Saat ini kita tanamkan bahaya korupsi itu dari rumah, termasuk didik pada anak kita, istri kita, gitu. Jadi mencoba untuk memberikan penopang, memberikan edukasi kepada anak-anak kita, kepada istri kita, saling mengingatkan bagi bapak